pertama, mons pubis. Mons pubis merupakan tempat bertumbuhnya bulu pada orang dewasa. Di bawah mons pubis terdapat klitoris, dan di bawah klitoris terdapat uretra, yaitu jalur keluarnya air kencing. Di bawah uretra terdapat vagina, sedangkan di bawah vagina ada anus. Yang menghubungkan anus dengan vagina yaitu perineum. Bagian luarnya yaitu labia mayora, sedangkan di lapisan dalam yaitu labia minora. Sedangkan pada internal terdapat beberapa bagian di antaranya yaitu vagina, serviks, uterus yaitu tempat berkembangnya janin, dan tuba Fallopi yaitu tempat bertemunya sel telur dan sperma, sedangkan ovarium yaitu tempat pembentukan sel telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk panggul manusia, yaitu bentuknya ada 4, yaitu genikoid. Yang pertama, bentuk genikoid dia seperti ini, menyerupai lingkaran. Ciri-cirinya adalah spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, kemudian arus pubisnya berbentuk bulat. Bentuk panggul genikoid terdapat 41% wanita. Kemudian yang kedua, bentuk android. Bentuknya hampir menyerupai hati. Ciri-cirinya spina ischiadicanya menonjol. Kemudian os sakrumnya lurus dan tidak melengkung. Bentuk panggul android terdapat sekitar 33% pria. Selanjutnya, bentuk panggul antropoid. Bentuknya hampir menyerupai segitiga. Kemudian, ciri-cirinya ischiadicanya tidak menonjol, dan bentuk panggul ini lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Kemudian yang terakhir, bentuk panggul platyploid, bentuknya hampir menyerupai oval. Dan bentuk panggul seperti ini sangat jarang ditemukan pada pria maupun wanita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul bagian luar. Yang pertama yaitu distansia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior, superior kiri dan superior kanan yaitu 25 sampai 26. Baiklah, yang kedua yaitu distansia cristarum, yaitu jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan crista iliaca kiri yaitu 26 sampai 29. Baiklah, yang ketiga yaitu conjugata externa, yaitu jarak antara pinggir atas simpisis dan ujung processus spinatus ruas tulang lumbal kelima yaitu 18 dan 20. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu dari pinggir atas simpisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter mayor sepihak dan melingkari ke seluruh panggul yaitu 80 sampai 90. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian panggul atau pelvis. Bagian panggul atau pelvis terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras terdiri dari tulang atau os dan sendi atau artikulasio. Sedangkan bagian lunak terdiri dari otot atau muskulus dan ligamen. Pelvis mayor dimulai dari atas linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ yang berada di abdomen. Sedangkan pelvis minor dimulai dari bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ
reproduksi. Ada 4 tulang panggul, yaitu dua tulang oksai, satu tulang sakrum, dan satu tulang oksigus. Oksai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilium, isium, dan pubis. Ilium juga memiliki beberapa bagian, yaitu yang bagian tebal ini disebut dengan crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan bagian belakang disebut spina iliaca posterior superior, dan di bagian bawah disebut spina iliaca posterior inferior. Simfisis pubis bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ramus superior, ramus inferior, dan tuber ischiadicum, dan spina ischiadicum yang ada tonjolan. Bagian lubang ini juga bisa disebut dengan foramen obturotarium. Bagian keras sendiri atau artikulasio sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu sendi sakroiliaca yang menghubungkan os sakrum dan os ilium. Sedangkan artikulasio oksigia yaitu menghubungkan os sakrum dan os oksigium. Sedangkan ini yaitu artikulasio simfisis pubis.